Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bersama Pak Surya. Sudah siap semua? Baik, kalau gitu sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan belajar apa sih hari ini? Kita akan belajar teks berita. Sudah siap semua? Siap? Mantap. Baik. Kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teks berita. Dalam keseharian kita, kita sering mendengar, menonton dari yang namanya berita. Nah, kalau teks berita ini berarti adalah tulisan. Tulisan dari berita-berita kejadian-kejadian yang ada. Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang teks berita ini, mari kita saksikan video berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali menghadirkan sejumlah informasi paling aktual baik di dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Gita Mahlika, inilah kabar hari ini selengkapnya. Kita awali dari informasi pertama. Pemirsa, gunung berapi aktif dan terbesar di dunia yang berada di Hawaii meletus. Gunung api itu mengeluarkan gas dan abu vulkanik hingga 25 meter ke udara. Gunung Mauna Loa, gunung berapi aktif dan terbesar di dunia, meletus dan mengeluarkan abu dan gas vulkanik setinggi 25 meter ke udara. Gunung setinggi lebih dari 4 km di atas permukaan laut itu berada di bagian selatan tengah Pulau Hawaii. Letusan sudah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Sejauh ini belum ada langkah evakuasi terhadap warga yang tinggal di sekitar lokasi letusan. Namun pejabat setempat terus memantau pergerakan lahar yang semakin mendekati ruas jalan utama. Gunung tersebut meletus untuk yang pertama kalinya sejak tahun 1984 silam. Nah, baik semuanya. Sudah menyaksikan tadi tayangan video berita yang berjudul Letusan Gunung Berapi Terbesar di Dunia, yaitu Gunung Mauna Loa. Nah, udah ngeliat kan semuanya? Kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan dari tayangan video berita tadi? Nah, kita jadi tahu judul beritanya, lalu kandungan informasi yang ada di dalamnya, dan masih banyak hal yang lainnya. Baik, untuk lebih lanjutnya, sekarang kita akan masuk ke materi dari teks berita. Nah, baik semuanya, perhatikan kita akan belajar yaitu teks berita. Apa sih yang namanya berita itu? Berita adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Sedangkan menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Hangat di sini artinya baru saja terjadi atau belum lama terjadi. Oke, kita lanjutkan kembali. Seperti apa sih ciri-ciri berita? Nah, ini dia nih ya. Baik semuanya, kita harus paham ya ciri-ciri dari sebuah berita. Yang pertama, berita itu harus menarik. Yang kedua, aktual, terkini. Yang ketiga, terfaktual atau dipercaya. Yang keempat, diterima masyarakat. Yang kelima, jelas. Yang keenam, kalimatnya sederhana, tidak bikin bingung. Dan yang ketujuh adalah harus segera disampaikan. Nah, ini adalah ciri-ciri berita. Lalu syarat-syarat berita apa saja sih? Jadi sebuah berita itu tidak boleh sembarangan sehingga dia bisa diterima sebagai sebuah berita. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, berita itu harus berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi tidak boleh mengarang-ngarang.
Dan yang kedua, berita itu harus aktual. Aktual itu artinya terkini, baru saja terjadi. Jadi tidak boleh yang udah lama seperti itu ya, atau beritanya basi. Dan yang berikutnya, berita itu harus berimbang. Artinya dalam menyampaikan berita kepada masyarakat haruslah seimbang sehingga pendengar atau pembaca dapat mengerti dengan baik ya. Artinya berita itu tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-ngurangi. Jadi harus memang semuanya apa adanya ya, berimbang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Lalu yang berikutnya, berita itu harus lengkap. Nah, berita itu tidak boleh sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian. Jadi keseluruhan berita itu harus lengkap disampaikan, sehingga informasi yang ditangkap atau sampai kepada pendengar itu jelas, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, berita juga harus akurat. Dalam menyusun berita, harus bertanya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga berita itu akurat, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Lalu yang berikutnya, berita itu juga tersusun secara sistematis. Jadi informasinya juga sambung menyambung atau runut. Lalu yang berikutnya, berita itu harus menarik. Ya, jadi berita itu menarik perhatian siapapun untuk menonton atau mendengarnya atau melihatnya. Nah, lalu yang terakhir, berita itu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Ya, jadi jangan membuat orang yang mendengarnya atau menontonnya itu jadi bingung. Jadi bahasanya harus mudah dipahami. Baik, kita lanjutkan kembali. Bentuk-bentuk berita. Yang pertama, berita berbentuk tulisan. Ini biasanya ada di media koran dan majalah. Lalu berita berbentuk suara. Ini biasanya radio yang menemani kita ketika kita berkendara di mobil ya, biar tidak ngantuk gitu. Lalu yang berikutnya gabungan gambar dan suara. Ini zaman sekarang sudah canggih. Kita bisa menonton berita di televisi ya, di internet ya. Jadi ada gambarnya, ada suaranya. Kita lanjutkan kembali. Nah, struktur atau bagian-bagian dari berita. Yang pertama ada kepala berita, yang kedua ada teras berita, yang ketiga ada tubuh berita, dan yang keempat ada ekor berita. Kepala berita ini tentu saja judul. Teras berita ini adalah pendahuluan, jadi informasi awal yang disampaikan. Dan tubuh berita ini adalah inti dari berita. Begitu banyak info, padat info di dalamnya. Dan terakhir adalah bagian penutup atau ekor berita. Kita lanjutkan kembali. Nah, berita itu harus memenuhi unsur 5W dan 1H. Apa saja? Nah, yang pertama adalah what, apa, yaitu peristiwa yang terjadinya ini apa gitu. Terus yang kedua adalah where, ini adalah di mana kejadiannya, tempat kejadiannya ini di mana. Lalu yang ketiga adalah when ini kapan, waktu. Jadi kapan kejadian dari berita tersebut. Dan yang keempat adalah who, siapa, ya, yaitu pihak-pihak orang yang terlibat di dalam berita tersebut. Dan yang kelima adalah why, mengapa. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, bisa ada ya yang dalam berita tersebut. Dan yang terakhir adalah H, yaitu bagaimana. Nah, bagaimana terjadinya proses peristiwa tersebut. Nah, jadi yang namanya berita itu harus memenuhi 5W 1H ya, keenam unsur ini. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Bagaimana kita menemukan unsur 5W 1H pada sebuah contoh. Kita lihat nih, ada sebuah contoh berita singkat. Sebuah mobil Kijang turun ke jurang. Minggu 20 Februari. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Suropati. Diduga kecelakaan disebabkan karena jalan berkabut tebal dan sopir mengantuk. Mobil lalu hilang kendali dan meluncur ke jurang. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang tewas dan 5 orang luka berat. Korban tewas diotopsi dan yang luka berat dibawa ke RSUD Sukabumi.
Nah, baik. Sekarang kita akan mencoba mencari keenam unsur tadi. 5W dan 1H. Siap semua? Sekarang kita mulai dari unsur what. Ya, what. Apa? Apa sih kejadiannya? Apa sih beritanya? Yaitu mobil terjun ke jurang. Oke, ini adalah inti dari kejadian atau peristiwanya. Apa ya? Mobil terjun ke jurang. Lalu yang kedua adalah when. When ini adalah waktu kapan terjadinya. Nah, Minggu 20 Februari. Lalu yang ketiga adalah where. Di mana ini tempat kejadian atau peristiwa? Yaitu di Jalan Suropati. Dan yang keempat adalah why. Why? Kenapa atau mengapa? Kenapa bisa terjadi kecelakaan ini? Yaitu karena jalan berkabut dan sopir mengantuk. Berikutnya adalah who. Siapa saja yang terlibat di dalam berita tersebut? Ini ada 2 orang tewas dan 5 orang luka-luka. Dan terakhir, how. How bagaimana terjadinya kejadian di dalam berita tersebut, yaitu mobil hilang kendali ya. Mobil hilang kendali. How ini berkaitan dengan why. Jadi saling berkaitan. Mobil hilang kendali karena sopir mengantuk. Kemudian jalan berkabut. Seperti itu. Nah, jadi inilah bagaimana cara menentukan unsur 5W 1H pada sebuah contoh teks berita. Baik, kita lanjutkan. Nah, sampai sini semuanya bisa memahami? Ya, jadi semuanya inilah pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita belajar yang namanya teks berita. Tadi kita sudah melihat dari mulai pengertian, apa itu berita, lalu ciri-ciri berita, syarat-syarat berita, ya, lalu bentuk-bentuk berita, lalu struktur berita, kemudian 5W1H, unsur-unsur 5W1H, ya, lalu kita mencoba mencari unsur 5W1H pada sebuah teks berita. Baik, semoga sampai sini semuanya bisa paham. Kalau begitu, sekarang Bapak undur diri. Semoga apa yang Bapak sampaikan semuanya bisa memahami dengan baik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.